Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'datul Murafiah, NIM 2117199. Di video kali ini saya akan menjelaskan biografi seorang tokoh pemuka Arab pada zaman Rasulullah yang bernama Tufail bin Amr bin Ad-Dausi. Ya, Tufail bin Amr Ad-Dausi. Berikut gambarnya. Sudah melihat gambarnya kan teman-teman? Ya, di gambar tersebut itu adalah sosok dari Tufail bin Amr Ad-Dausi. Nah, di sini di banyak sumber tidak dijelaskan kapan beliau lahir dan kapan beliau itu wafat seperti itu, tapi dijelaskan biografinya itu bahwa beliau adalah pemuka Arab yang berkedudukan tinggi, di mana dia itu sebagai kepala kabilah Ad-Dausi. Beliau juga salah satu dari pemilik Murojaah yang diperhitungkan banyak orang seperti itu. Dan beliau itu adalah sosok sastrawan, cerdik dan juga ulung. Beliau juga sebagai penyair yang ilhami dan juga berperasaan lembut seperti itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan pula mengenai awal keislaman Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya, diceritakan dalam sebuah sumber itu beliau hendak pergi ke Mekah. Nah, beliau itu tidak menyangka kalau di Mekah itu sedang terjadi konflik antara Nabi Muhammad atau Rasulullah dengan kaum Quraisy. Nah, di sini kaum Quraisy itu memanfaatkan hal tersebut. Dia mendekati Tufail bin Amr dan mengatakan hal-hal yang tidak benar atas Rasulullah. Kaum Quraisy itu mengatakan bahwa Rasulullah itu mempunyai sifat yang tidak terpuji atau tercela. Terus beliau itu juga mereka itu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, dan mereka menyuruh Tufail bin Amr Ad-Dausi itu untuk tidak berdekatan ataupun diajak bicara itu jangan mau seperti itu, tidak boleh berdekatan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus di Tufail sendiri itu awalnya itu tidak menggubrisnya, tapi beliau jadi takut karena akan terbawa aliran sesat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu suatu ketika beliau itu hendak bertawaf. Nah, di situ beliau melihat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang melakukan ibadah sholat. Nah, di situ beliau itu seperti ada yang menggerakkan dirinya untuk mendekati Rasulullah, padahal kan dia sudah diingatkan oleh kaum kafir Quraisy untuk tidak mendekati Rasulullah, tapi ia tidak tahu kenapa raganya itu ingin mendekati Rasulullah. Setelah Rasulullah selesai ibadah sholat itu Tufail itu berkata, apa yang sedang kau lakukan? Dia itu bilang, saya itu beribadah, tolong ajari aku ajaranmu, seperti itulah. Di situ awal masuknya Tufail bin Amr Ad-Dausi itu masuk Islam. Beliau itu terpesona dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang ajaran Islam itu. Terus kemudian setelah beliau Tufail bin Amr Ad-Dausi itu masuk Islam, beliau kembali ke kampungnya, ke kampung halamannya, yaitu di kabilah Ad-Dausi. Beliau pas perjalanan pulang itu diceritakan bahwa dia itu diberikan sebuah sinar di atas kepalanya. Lalu beliau berkata, ya Allah, jangan berikan aku sinar di kepala, nanti bisa jadi mereka itu menganggap bahwa aku kena sihir, seperti itu. Jadi Allah menjadikan sinar itu tidak di kepalanya lagi, tapi di cemetinya. Lalu saat beliau sampai di kampung halamannya, beliau bertemu dengan keluarganya ya. Nah, keluarganya itu pertama ayahnya. Beliau berkata, jangan dekat denganku karena kamu bukan bagian dari hidupku, seperti itu. Karena kan beliau sudah masuk Islam sedangkan ayahnya itu belum. Nah, dari situ beliau ayahnya itu ikut
masuk Islam, karena apa yang engkau anut aku juga akan mengikutinya, seperti itu. Terus disusul oleh istrinya seperti itu, mengatakan hal seperti itu pula. Kemudian setelah keluarganya masuk Islam semua, Tufail bin Amr ad-Dawsi itu langsung menyebarkan ajarannya itu kepada kaumnya, tapi kaumnya itu sama sekali tidak merespon. Nah dari situ ada salah satu kaum dari kabilah ad-Dawsi yang bernama Abu Hurairah. Nah dia itu yang mengindahkan kata-kata Tufail bin Amr ad-Dawsi dan masuk Islam. Lalu beliau pergi ke Mekah untuk mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kaumnya itu tidak bisa diajak masuk agama Islam, mereka tidak menghiraukan perkataannya. Lalu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar kaumnya itu diberikan hidayah, sehingga setelah dia berkonsultasi dengan Rasulullah, dia pulang kembali ke kaumnya dan menyampaikan ajarannya kembali, dan mereka para kaumnya itu akhirnya ada yang masuk Islam. Terus akhir atau wafatnya beliau itu, beliau menjalani hidupnya setelah masuk Islam dengan membela dan mengikuti Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Ya, terus dari sini kita bisa belajar ya bahwa sifat Tufail itu sangat-sangat baik, karena dijelaskan dalam salah satu sumber itu beliau adalah orang yang dermawan, terus beliau orang yang cerdik, terus baik hati, dan juga suka membantu orang lain. Kenapa? Karena dia itu akan memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain, seperti itulah. Jadi dan yang terakhir dia itu adalah sosok yang lemah lembut. Ya, demikian biografi dari Tufail bin Amr ad-Dawsi yang dapat saya sampaikan. Barangkali kalian bisa mencari di sumber-sumber lain sebagai rujukan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.